iki wis didiwancine kowe bakal dadi Raden Ayu. Sanggup to kowe? Dadi Raden Ayu iku kowe kudu nglayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Kartini, selama ini kita kenal sebagai pejuang emansipasi wanita. Nyatanya masih banyak sisi menarik kehidupan Kartini yang tidak diketahui orang. Inilah yang berusaha digali sutradara Hanung Bramantyo dalam film biopik teranyarnya, Kartini. Sek, Pak. Sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan. Kami jadi bisa makan, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun nggih, Doro. Dian Sastrowardoyo mengemban tugas besar untuk bisa menghidupkan kembali sosok Kartini. Demi mendalami peran, ia melakukan sejumlah riset kepustakaan untuk memahami perjalanan hidup Kartini. Berperan sebagai gadis Jawa, ia tak hanya dituntut fasih berbahasa Jawa, tetapi berbahasa Belanda. Setidaknya ada sekitar 64 kalimat berbahasa Belanda yang harus diucapkan di film ini. Dan pada saat kita acting bahasa Belanda kan kita harus ngerti artinya. Jadi pas kita deliver tuh kita benar-benar memaksudkan apa artinya si bahasa yang sebenarnya kita juga nggak tahu nih artinya apa. Jadi kita cuma ngafalin bunyinya, ngafalin cara ngomongnya, terus kita juga hafalin itu artinya apa. Jadi pas saya ngomong gini, saat ngangguknya tuh karena memang memaksudkan terminologi yang sama gitu. Aku orang bakal nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami ya toh. Pemikiran visioner Kartini yang tergambar apik di layar tidak lepas dari aksi para pemeran pendukung. Salah satunya aktris senior Christine Hakim. Christine berperan sebagai Ngasirah, ibu kandung Kartini. Setelah itu bahkan itu dari mulai reading saya sudah nangis waktu Kartini itu Kartini sampai semua bingung. Sampai Mas jangankan Kartini, Reza saja katanya, "Bu, cengeng amat gitu ya. Kamu tahu nggak berat," saya bilang itu. Jadi waktu itu rasa karena disitulah saya merasakan perasaan yang Ngasirah yang begitu berat pada saat dia tahu bahwa Kartini memang sudah mau menikah. Dan 1 tahun setelah itu dia meninggal. Kehadiran film Kartini mengajak penonton menengok kembali napak tilas perjuangan pelaku sejarah secara gamblang. Kartini ternyata tak sekedar memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi hak asasi manusia. Boleh terpasung, tapi jiwa dan Gria Putri, Jakarta. harus terbang sebebas-bebas. Ya, Kartini merupakan tokoh yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Putri yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1878 ini merupakan simbol dan menjadi pahlawan yang memperjuangkan emansipasi bagi kaum wanita pada masa di mana Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan juga di mana feodalisme mewarnai kehidupan masyarakat Jawa. Dan kali ini kita bisa mengenal sosok Kartini lebih dekat lagi, biasanya lewat sejarah dan juga melalui tulisannya, tapi kali ini sudah ada di layar lebar. Nah, kita akan berbincang dengan sutradara bersama Hanung Bramantyo, sutradaranya, dan juga Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran Kartini. Halo Hanung dan Dian, luar biasa. Pertama, selamat, saya sudah nonton film ini 2 jam tapi tidak terasa, terharu, menarik. Dan untuk pertama kali juga saya merasa bahwa ini biasanya kan yang namanya tokoh Kartini itu agak one dimensional ya. Oh, hari Kartini semua orang pakai kebaya dan jadi mungkin tidak terlalu mengenal. Tapi lewat film ini saya merasa ternyata ini adalah tokoh yang 3 dimensi. Kita bisa mengenal emosinya, siapa dia, dan luar biasa. I thought you did a good job. Dan Hanung, editingnya kalau saya merasa tidak terasa itu bahwa berarti itu bagus gitu, bisa memikat. Tapi ini gimana Hanung? Karena Hanung memang telah
ahli dalam membuat biopik ya. Kenapa? Sering ya, ya sering ada ya tokoh Soekarno misalnya dan juga Habibie. Apa yang kali ini melatar belakangi keinginan membuat Kartini itu jadi? Sebenarnya sekarang saya penasaran saja. Setiap tahun sekali saya harus memperingati hari ulang tahun seorang putri bangsawan, gitu kan. Dan itu yang bikin saya, halo, kenapa saya harus memperingati putri bangsawan, putri seorang bangsawan. Terus saya dan peringatannya pun harus dengan menggunakan baju daerah kan. Waktu itu kan saya dari Jawa, jadi saya pakai baju sorjan gitu, pakai belangkon gitu kan kalau setiap kali sekolah. Itu terus membuat saya penasaran pada akhirnya. Saya baca surat-suratnya gitu kan. Kok seperti nggak ada yang spesial, mungkin karena pada waktu itu saya sangat laki-laki sekali dan Jawa gitu kan. Jadi mungkin karena itu kan. Jadi ada apa ini kemudian gitu kan. Nah setelah reformasi, setelah Orde Baru, pasca reformasi, semua informasi tentang sejarah kan, jadi kemudian ada cover both side-nya gitu kan. Peristiwa 65 ada cover both side-nya. Jadi di situ kemudian saya membaca bukunya Pak Pram, judulnya Panggil Aku Kartini Saja gitu kan. Sebenarnya kalimat itu bukan kalimat yang asing karena itu ada di dalam surat-surat Kartini gitu kan. Cuma dari 140 halaman yang saya baca itu Pak Pram hanya ngambil satu kalimat dan itu buat saya akan kebuka semuanya. Panggil aku Kartini saja. Ternyata ada sesuatu, kenapa dia harus meminta panggil aku Kartini saja tanpa adanya Raden Ayu, tanpa adanya Raden Ajeng gitu. Saya nggak mau dipanggil itu. Ternyata ada satu hal yang mau Kartini katakan kepada kita semua melalui kalimat itu bahwa saya ingin nama saya saja yang disebut, karena itulah hakiki dari seorang manusia, nama. Jadi tanpa adanya Raden Ayu, embel-embel, segala macamnya. Dan apa yang terjadi sekarang itu adalah harapannya Kartini. Kita bisa menggunakan nama kita, terutama kalau yang kamu dia bisa menggunakan Dian Sastrowardoyo tanpa harus ada embel-embel Raden Ayu atau embel-embel yang lainnya. Jadi orang biasa ya, jadi, one of us lah. Iya, itulah. Karena pada saat itu, ketika orang menjadi Raden Ayu, itu dianggap sebagai perempuan yang terhormat. Dia punya privilege yang banyak dibandingkan dengan perempuan yang tidak ada Raden Ayunya. Jadi dia bisa sekolah, ya kan? Dia bisa terpandang, dianggap itu. Jadi orang-orang itu berupaya menjadi Raden Ayu. Bahkan kalau ada seorang bangsawan yang atau bupati yang datang ke daerah, ya kan, untuk istilah sekarang itu kan turun ke bawah gitu kan, blusukan ya, istilah sekarang itu kan blusukan gitu. Itu para perempuan, ibu-ibu atau keluarga perempuan itu seperti seolah menyodorkan anak perempuannya agar supaya dipinang, biar derajatnya ujung-ujungnya adalah menikah. Nah itu loh, jadi gelar Raden Ayu itu akhirnya kemudian membuat Kartini terpenjara, itu satu. Kemudian yang kedua, ada satu fakta, hanya gara-gara Raden Ayu maka Kartini di umur 4 tahun harus terpisah dari ibunya, nggak boleh tidur satu ranjang dari ibu, bersama ibunya, hanya karena ibunya bukan seorang Raden Ayu dan Kartini harus menjadi Raden Ayu nantinya. Jadi situ akhirnya kemudian membuat saya, kenapa saya harus memperingati Kartini setiap setahun sekali? Saya akan memperingati Hari Kartini setiap hari. Dengan mengetahui seperti ini, saya akan memperingati hari ini karena setiap kali saya mau tidur bersama anak saya selalu ingat Kartini. Setiap kali saya bersama ibu saya selalu ingat Kartini. Karena apa? Anak saya umur 4 tahun, 6 tahun, dia selalu kan merengek mau tidur sama ibunya. Bayangkan pada saat itu Kartini, kamu nggak boleh tidur sama ibu karena ibu bukan bangsawan, sementara kamu bangsawan. Nah jadi cukup lama ya ini dalam benak, apalagi tadi disebut sejak Orde Baru dan sudah mulai membaca dan lain sebagainya. Tapi yang saya tertarik ini kan kalau biasanya ya seperti kita katakan tadi, sosok Kartini itu lebih ke lambang-lambang emansipasi tanpa kita terlalu mengenal emosinya dan orangnya itu seperti apa. Ini bagaimana mendapatkan semacam riset atau akhirnya memutuskan bahwa oh Kartini kira-kira seperti ini orangnya sehingga nanti bersama tokoh yang memerankannya itu bisa diterjemahkan sebagai sosok yang 3 dimensi. Pada saat itu saya hanya membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya Armin Pani yang diterjemahkan Armin Pani. Kemudian setelah pasca reformasi, kemudian kan buku-bukunya Pak Pram kan, tidak hanya Pak Pram, ada banyak buku-buku yang beredar. Salah satunya memang Pak Pram, Panggil Aku Kartini Saja. Karena dan konon buku Panggil Aku Kartini ada 2 jilid, yang satunya sudah dibakar dan sebagainya karena peristiwa 65 pada saat itu. Nah di buku itu tuh saya kemudian karena belum selesai ya, karena nggak selesai kan akhirnya kemudian saya harus mencari apa, dan saya menemukan
buku dari Elizabeth Kessing, judulnya Kartini, yang pada saat itu masih berbahasa Inggris kan, dan akhirnya sekarang sudah diterjemahkan, jadi lebih mudah lah, itu kan itu. Terus kemudian ada buku yang surat-suratnya Kartini yang habis gelap terbilah terang itu ternyata ada imbuhan surat-surat baru. Nah, itu yang menarik, ya kan. Dari situ kemudian yang tadinya 1 dimensi akhirnya menjadi 3 dimensi tadi itu, bahkan 4 dimensi gitu. Tapi kan. lu juga menambahkan interpretasi personal lo sendiri. Iya, Pasti saya menambahkan lah, ini kan namanya interpretasi personal sih, pasti itu harus kan, karena ada dramaturginya di balik. tapi sebenarnya ada hal yang kemudian saya karena ada lompatan, ada missing link di situ, kemudian saya harus menafsir sendiri, terutama keputusan Kartini. Kenapa dia harus menikah menerima lamaran itu gitu kan. Tapi saya nggak bisa ceritakan di sini kan, itu adalah spoiler banget. Spoiler, oke. Ayo, ayo. Asal ayo, ayo. Oh no, Potiha. Tidak ada membantu. Dia ibu kita. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tuh kira anu tuh. Ngoconen. Ini kan banyak research dan tulisan dan lain sebagainya, termasuk Dian juga sendiri bagaimana melakukan research untuk mendalami karakternya. Ya, jadi karena memang orangnya beliau itu kan sudah tidak ada lagi. Jadi memang satu-satunya acuan aku untuk mempelajari dia kira-kira isi batinnya itu seperti apa adalah tulisan-tulisan yang dia buat gitu, dan juga tulisan-tulisan mengenai dia. Jadi aku waktu itu baca ada beberapa list of readings gitu yang aku bikin buat diri aku. Salah satunya pasti surat-surat Kartini. Habis itu habis gelap terbitlah terang Armin Pane. Kemudian Panggil Aku Kartini Saja. Jadi saya mau punya komitmen untuk menulis apapun yang dia tulis supaya bisa mendalami kenapa dia menulis itu, dan juga kalau bisa membaca apa yang dia baca. Jadi kalau salah waktu itu dia sangat terinspirasi sama bacaan Multatuli yang waktu itu dia menggugat, basically kan menggugat pemerintah koloni Belanda yang waktu itu mengadakan kultur stelsel. Betapa nggak adilnya keadaan sosioekonomik background pada saat itu gitu, bahwa orang pribumi itu lagi kelaparan, meninggal di jalan gitu loh, karena basically starving gitu, dan kemiskinan itu meluas karena bagaimana program tanam paksa itu tidak menghiraukan cocok atau tidaknya tanaman ditanam di daerah tertentu. Jadi giliran dia memaksakan mau tanam ini, jebret, laku tumbuh nggak tumbuh, panen nggak panen. Kinerja dari para petani itu dinilai dari berapa banyak ton yang bisa disumbangkan ke pemerintah VOC waktu itu. Metode pajaknya juga itu seperti itu. Dan mereka cuma dikasih sepetak tanah yang sangat kecil untuk bisa menanam apapun yang mereka mau, dan di situ mereka harus bisa hidup dan bisa membiayai diri sendiri, dan bayarannya itu kecil sekali. Jadi benar-benar sangat tidak adil, dan Kartini menyadari adanya dia sangat aware terhadap socio-economic background pada saat itu melalui buku-buku bacaan yang ditulis Multatuli. Terus dia juga sangat aware dengan adanya pergerakan emansipasi yang ada di regional. Jadi waktu itu dia sangat terinspirasi sama Pandita Ramabai waktu dia masih di SD. Jadi dia umur 10 tahun, dia berhasil mendapatkan informasi tentang Pandita Ramabai. Dia baca kalau salah biografinya Pandita Ramabai, dan betapa dia sangat terinspirasi karena Pandita Ramabai itu juga seorang reformis. Dia kan menyelamatkan janda-janda balita perempuan yang terpaksa harus bunuh diri apabila suaminya bunuh diri gitu. Suaminya meninggal. Kan kalau di India itu kan kalau suami meninggal, istrinya Suti namanya. Suti. Dan yang sangat ironis adalah waktu itu yang perempuan itu sudah dinikahkan dengan laki-laki itu even pada saat mereka balita gitu loh, belum cukup umur gitu. Jadi masih belum sempat jadi manusia aja udah harus bunuh diri gitu. Jadi akhirnya mereka bawa ke hutan kalau nggak salah, dan ini Pandita Ramabai membuat sekolah-sekolah untuk meng-liberate them gitu loh. Jadi bisa mandiri secara finansial, bisa mencari mata pencarian sendiri, dan itu menjadi bahan baku Kartini untuk bisa menciptakan ide reformis untuk membuat sekolah Kartini. Nah, Dian sendiri mendalami membaca tulisan ini, sosok ini mempersiapkan diri untuk main film berapa lama? Itu semua. Cuma 2 bulan ya Mas, makanya aku mau nangis. Jadi dalam 2 bulan mencoba memahami sejarah pada saat itu. Jadi pretty much hampir tiap hari aku begadang, karena kan aku juga seorang yang berkeluarga. Jadi aku kadang-kadang harus mencari waktu di mana anak-anak dan suami udah tidur semua, dan aku pakai senter gitu. Kayak zamannya bikin skripsi dulu Mbak. Jadi ya udahlah, aku pikir ini I did it once, I did it twice gitu. Pas S2 juga pernah bikin tesis. Aku rasa aku bisa melakukannya lagi. Jadi aku bikin checklist bacaan, dan pelan-pelan aku kunyah
bukunya. Karena kan baca juga nggak bisa cuma baca, cuma you need to understand. Tapi apa yang ditemukan? Gitu, Karena kan membaca satu hal, tapi memainkan seolah-olah Dian sendiri sosok Kartini itu seperti apa? Do you like her? Misalnya waktu membaca itu merasa bahwa pada saat itu what baca, sort of emotions gitu yang menarik adalah saya nggak terlalu punya pengetahuan yang detail tentang Kartini, tapi sejak dapat kesempatan untuk memerankan Kartini ini, saya jadi bisa detail kan mempelajari dia. And the more I read about her, ternyata lebih banyak lagi hal personal tentang dia yang saya bisa relate gitu. Saya bisa bikin jembatan dari diri saya as Dian yang tinggal zaman sekarang dengan seorang Kartini yang hidup dan lahir tahun 1878 gitu. Ternyata kok I see more and more in commons gitu, kayak the same aspiration, the same dream gitu. Kebetulan salah satu jembatan yang sangat signifikan tuh Kartini dan Dian tuh sama-sama mengimpikan sekolah lagi di luar negeri gitu. Dan itu juga saya tahu longingnya karena memang belum pernah terwujud gitu even in my life. Jadi itu dibikin lebih banyak dan semakin banyak jembatan yang dibikin semakin aku mencoba menghidupkan dia di dalam. Dan waktu memerankannya memang merasa bahwa saya Kartini. Iya, well, I'm an actor. Cuma maksudnya pada saat action, pada saat di blocking ini, saya punya confidence yang cukup untuk bisa embodies her aspiration, her spirit, her ambition gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Hanung memilih misalnya Dian untuk memerankan pemeran utamanya? Karena kan Dian juga ada apa dengan cinta dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, dan kedua ini. Apakah ada arahan-arahan tertentu yang akhirnya memang klop dengan apa yang ada di benak Hanung? Pada awalnya saya ketemu dia malah saya mau dia main sebagai ibunya. Ibunya Kartini yang bukan bangsawan itu, yang Ngasirah. Karena pada saat saya ceritain tentang Ngasirah, dia sangat wah saya harus main jadi Ngasirah karena emang itu sangat tiga dimensional banget dan Christine Hakim itu kan gitu kan. Karena apa? Sebetulnya kan tragika Kartini itu tuh kenapa saya bukan Dian tadi yang main, karena saya mau mengcapture anak umur 14 tahun praktek pernikahan muda gitu loh sebetulnya. Jadi Kartini itu kan sebetulnya kan menikah aja di umur 22 dan meninggal di umur 23 tahun. Jadi bahkan itu masih ABG yang kita lihat kalau di mall-mall itu itu masih gitu loh. Dan itu harus dinikahkan. Nah, bagaimana pergolakan anak umur 20 tahun, gila gua harus dinikahin, dan di umur 12 tahun dia harus masuk pingitan, harus di stop gitu kan. Padahal di umur 12 tahun, di umur 10 tahun dia udah menulis artikel Pandita Ramabai. Itu kan artinya kan gelora dia bersekolah, ilmu terhadap haus terhadap ilmu pengetahuan itu tinggi banget. Tiba-tiba nggak stop, kamu harus masuk pingitan. Dan di pingitan itu kan nggak boleh ngapa-ngapain, ya kan, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah bapaknya aja yang cukup pengen menghibur anaknya dengan cara ngasih buku. Tokoh-tokoh bapaknya simpatik ya dia. Iya, karena kan nggak tega sama anaknya, ya udah. Dan itu tergambar di surat-suratnya. Ternyata betapa dia deket dan betapa dia banyak dikasih keleluasaan sama bapaknya itu sebenarnya terlihat semua di surat-suratnya. Dan aku ingat waktu itu Mas Hanung pertama kali nyoba aku reading, aku mewujudkan sosok Kartini yang lebih ibu-ibu, lebih reserve, lebih Jawa yang tertahan. Dan dia nggak mau. Nggak mau. Acak itu semua. Dia punya yang ayu, kelihatan akhirnya kemudian kan dia kelanjutannya kan kemudian saya nonton Ada Dengan Cinta 2 dong, ya kan, saya nonton Ada Dengan Cinta 2, terus kemudian saya ingat sebelum saya nonton Ada Dengan Cinta 2, saya nonton Ada Dengan Cinta yang pertama dulu, saya pengen ada relate di situ, saya ngeliat ini Kartini ini, saya bilang begitu gitu kan. Jadi pada saat saya bilang oke, kita Dian deh. Kita kasih kesempatan dia main. Nah, pada saat dia main, kamu harus jadi Kartini, dua pelajari dulu nggak? Saya nggak mau casting, pokoknya saya mau pelajari dulu, baru kemudian saya akan main, ya kan? Saya akan casting gitu kan. Baru casting beneran, dia kayak Jenny Rahman gitu loh. Jadi wah anggun. Saya bilang, no, bukan itu. Acak itu semua. Kartini itu trinil, dia bilang. Kartini itu trinil itu kan burung yang lincah gitu kan. Jadi kamu kan bebas, wah bisa, bahkan Kartini itu kalau lari itu jari jadi gitu terus bisa itu yang salah gitu kan. Itu yang persepsi masyarakat terhadap Kartini itu yang salah. Dan kemarin ibu mertua saya nonton, ya kan, dia bilang
kok Kartini kayak gitu ya, gitu kan. Bahkan ternyata Tapi ini bukan hasil imajinasi dari seorang anak. Enggak. Memang Karena namanya Trinil, ya. karena bapaknya memanggilnya Trinil. Trinil itu. Dan ternyata ini loh yang di bukunya yang ditulis sama adiknya Karina, dia kan bikin banyak catatan dari zaman dia kecil, memang banyak sekali catatan. Trinil tuh badung banget gitu, jadi Dia naik ke kerjanya tuh naik ke pohon. pohon. Kalau misalnya suruh tidur siang, kabur lewat jendela Nah, gitu. Dan itu ngajak adik-adiknya, jadi memang provokator. Dan jahil, dia ngasih merica di rokoknya abdi dalam, di sirinya abdi dalam dia nggak suka kan sama orang yang nyiri, terus dikasih merica gitu kan. Karena Jadi, dia nggak terima karena si abdi dalam itu habis mengadukan bahwa Trinil dan adik-adiknya nggak mau tidur siang, kabur ke pantai, diaduin ke bapaknya, wah disetrap dong di kamar. Akhirnya dia besok-besoknya dia taruh merica di itu. Jadi emang bener-bener segitu. Tapi waktu pertama kali dia ditawarkan peran ini langsung kan mengatakan pelajari dulu, tapi sebenarnya excited atau merasa bahwa wow ini agak sedikit menantang. Both actually. Jadi gini, saya kan memang big fans of Kartini. Jadi pada saat saya tahu Mas Hanung mau bikin Kartini, saya mau jadi apapun, jadi supporting, jadi ibunya, kayak terserah, jadi membannya pun terserah deh. Yang penting saya pengen jadi bagian dari film Kartini karena I'm a big fan of Kartini. Tiba-tiba saya akhirnya dikasih kepercayaan jadi Kartininya, aku rasa ini wow, ini kayak kesempatan yang nggak akan datang 20 tahun sekali. It is very challenging, bikin deg-degan juga. Cuma at the same time, kapan lagi? Dan saya percaya bahwa kalau misalnya kita mau kerja keras dan berdoa, aku rasa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Maksudnya dengan let's just try gitu loh. Tapi Dian sendiri happy dengan performance-nya dalam film itu? Ada quite happy sih gitu loh. Maksudnya I am very deg-degan sebenarnya untuk menjalani beberapa adegan yang agak besar sekali emosinya. Cuma ternyata dengan kepercayaan dari produser dan sutradara yang diberikan kepada aku, dengan minta doa mama dan doa suami dan semuanya, akhirnya ternyata bisa gitu loh. Dan Hanung juga happy performance. Iya, pada saat kita syuting itu selalu ada, kita kan selalu membayang-bayangkan nanti filmnya jadi apa gitu kan. Saya paling tidak bisa membayangkan ketika dia udah action, saya merasa kok kurang apa ya. Saya selalu memaksakan kurang begini apa segala macam. Tapi saya selalu sadar, entar, oke, kalau terlalu dipaksakan justru malah nanti terjadinya malah jadi fake gitu kan, malah jadi pura-pura apa segala macam. Saya ngalir aja lah, udah be yourself. Karena saya bukan perempuan gitu. Itu yang paling penting adalah saya sutradara laki-laki, saya tidak mau menanamkan pemikiran laki-laki saya masuk ke dalam frame saya gitu. Jadi ya tapi jadilah sebagai berantem perempuan atau itu enggak. Tapi pada saat editing, itu yang buat saya itu magicnya sinema itu pada saat editing. Pada saat ngeliat editing, udah apa yang kekhawatiran saya di lapangan hilang semua. Iya, dan memang dari segi sinematografi, editing itu mulus lah, karena nggak terasa dan banyak sekali scene-scene yang saya lihat itu very well taken, angle-nya itu bagus. Tapi sebelum lebih ke teknisnya, ada karakter, tadi kan disebut Nasirah yang ibunya Kartini itu diperankan oleh Christine Hakim. Nah, Christine kan kita tokoh kolosal, Cut Nyadin dan lain sebagainya, dan dia sendiri kan pernah waktu Daun di Atas Bantal menjadi Pasir Berbisik itu memerankan masih kecil, masih muda sekali. Ini apa yang keputusan semuanya sebetulnya dan ketika apakah ada dampaknya terhadap keputusan kemudian terjadi ketika kita memilih Kartini adalah Dian Sastro, gitu kan. Jadi umur 20 tahun kita naikkan menjadi 30 tahun, jadi 10 tahun lebih tua semua. Kalau 10 tahun lebih tua semua, pemain environment di sekitar saya, termasuk extras, itu tuh saya naikkan semuanya 10 tahun lebih tua. Gitu loh. Jadi ibunya, bapaknya, makanya yang main adalah Deddy Sutomo, ya kan. Dan bukan yang lebih muda lagi. Padahal sebetulnya kalau mau mengikuti alurnya, mengikuti sejarahnya, yang jadi bapaknya itu umur sesaya begini bapaknya. Jadi masih sekitar umur 40 tahun begitu-begitu gitu. Jadi karena mereka semuanya mulainya jauh lebih awal. Iya, betul. Iya kan. Karena itu makanya semua dinaikkan. Deddy Sutomo menjadi Om Deddy menjadi bapaknya, Bu Christine menjadi Nasirah, Mbak siapa? Muriam Jenar. Ya begitu-begitulah sebetulnya. Jadi dan pemilihan Mbak Christine buat saya, aduh itu
Castingnya dia menurut saya luar menyelamatkan, biasa. Big aduh names gila, semua. jadi dia menyelamatkan Dan dia semua. set up mood seluruh Iya. kru dan seluruh cast, dan Iya. itu membuat kita productionnya beda banget, syahdu banget gitu loh. Kita di set tuh nggak ada yang bercanda-bercanda, we are all very aware kita lagi mau shoot scene apa, ceritanya yang mana, dan bagaimana kita harus tetap serius. Sampai asisten-asisten saya aja ikut serius, ikut misalnya abis ini scene yang agak serius gitu ya, semuanya juga jadi agak prihatin gitu bahwa kita abis ini akan shoot yang ini dan kita semua akan membangun emosi. Jadi even the cameraman, even the soundman tuh semua merasakan Iya. emosi yang sama gitu. Dan memang di layar juga ternyata walaupun dia kan seolah-olah di balik layar, tapi sebenarnya she's the glue ya. Mbak Christine memberikan sesuatu hal yang buat kita sinema itu tidak hanya ada pada saat action and cut. Tidak ada pada saat rentang waktu action and cut itu sinema. Enggak, sinema itu the whole. Ketika kamu hari pertama menginjakkan lokasi, disitulah sinema. Jadi ketika rap itu kan pulang, ya kan, itu tuh masih sinema sebetulnya buat karakter-karakter mereka. Jadi Mbak Christine itu betul-betul dia tuh pada saat nggak take, dia itu tinggal di sebuah tempat yang dia set up sendiri sebagai tempat seolah-olah itu pembantu. Jadi dia set up di tiker, dia masak di situ gitu Dan kan, itu dan dia tidur kebiasaan di yang situ. saya lihat dari gitu. zaman Pasir Berbisik. Zaman Dia- ya, dan juga daun di atas badan Iya. dengan Iya. anak-anak jalanan Dia kan zaman dia. Pasir Berbisik selalu ngajakin saya nginep di set. Padahal set itu bukan bangunan yang beneran bangunan untuk bisa ditinggalin, tapi kalau misalnya dia bisa. Dan saya dengar juga dari teman-teman pendekar tongkat emas, waktu di pendekar tongkat emas dia juga memilih kalau misalnya dia bisa nginep di hutan, di set dia Iya, maunya. bisa. Gitu loh, dengan keterbatasan adanya infrastruktur untuk ke toilet atau mandi, dia nggak masalah. Justru di situ dia kayak satu metode dia untuk masuk, dan set tuh jadi bagian dari karakter dia, jadi bukan sesuatu yang asing gitu loh. Jadi hafal ada di mana-mana, dan itu yang dari dulu saya diajarin tuh dari zaman Pasir Berbisik. Nah, setelah membuat film ini merasa jauh lebih ada perbedaan dalam diri Dian sendiri sebagai seorang aktor. Ada mungkin pendewasaan atau lebih enggak sih, ada pelajaran khusus atau Banyak belajar, saya belajar banyak banget. Yang saya senang banget adalah saya punya kesempatan untuk bermain sama Ibu Christine lagi, karena this time around kayaknya saya punya kedewasaan yang lebih banyak bisa ngobrol lebih banyak sama Bu Christine. Jadi saya bisa korek ilmu itu banyak banget tentang acting, tentang metode bagaimana meng-keep balance antara real life and screen life gitu. Terus bagaimana tentang hidup sendiri. Dia kan sebagai aktor yang selalu jadi senior dan jadi acuan saya untuk bagaimana bisa menjadi seperti orang yang seperti dan dia konsisten gitu. kan, ya? Terus menerus kan. Dan paling itu gitu, dan itu saya value sekali gitu. Nah, Hanung, ini lebih ke masa ini berapa lama untuk membuat film Kartini? Kalau syutingnya sebenarnya cuma 25 sampai 30 hari saja. Nah, tapi sebelum sebelum ke syuting itu yang lama. Jadi masa hamilnya, gestation periodnya itu lama sekali ya. Mungkin yang dibilang Dian 2 bulan itu sebenarnya 2 bulan itu merecall lagi sebetulnya pemahaman Kartini yang sudah ada jauh-jauh hari. Mungkin Dian sudah pernah membaca surat-surat Kartini, tapi 2 bulan itu recall. Ini sama. Jadi yang pernah saya lakukan dulu, saya recall lagi gitu kan. Cuma saya memang lebih lama karena kan saya intensif penulisan skenario. Nah, ini kan biopic pertama, dan kedua ini kan kostum drama lah. Jadi kan harus ada semacam otentisitas ya dalam karena kita kan masuk ke abad ke-19 di mana budayanya beda, pakaian, kostum dan lain sebagainya. Ini bagaimana supaya memastikan bahwa ini harus otentik itu semua. Ya, semua kita riset ya. Bahkan kalau soal riset tentang Kartini, udahlah itu 100% komplit riset itu. Cuma persoalannya adalah di setiap film biopik di Indonesia itu tuh bukan kemudian salah risetnya, bukan persoalan salah riset, tetapi bagaimana riset yang 100% tadi itu diaplikasikan ke lapangan. Apakah bisa 100% betul? Itu yang susah, karena itu membutuhkan spend money yang terlalu banyak segala macamnya di film itu ini. dong konsep tentang theater of mind-nya para penonton itu. Oh iya. Itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kan, kalau kita baca bukunya Pak Pram yang Panggil Aku Kartini Saja, itu kan dimulai dari Indonesia pada masa kultur stelsel. Itu sebetulnya universe-nya Kartini itu di situ. Jadi oh my god, saya harus menggambarkan Jepara yang kering, yang penuh dengan penderitaan kemiskinan, penyakit lepra di mana-mana, kolera gitu kan. Jadi saya wah gila, gua harus ekstranya disuruh starting berapa lama. Jadi kan saya harus mengaplikasikan, berarti saya harus syuting di daerah yang gersang, di daerah kalau di daerah Gunung Kidul. Sementara pada saat itu musimnya lagi musim hujan, jadi Gunung Kidul pun juga lagi hijau-hijaunya gitu loh. Jadi udah begitu akhirnya kemudian Oke, saya lupain itu, saya mencoba, saya balik logikanya. Saya ingin menampilkan, biarkan itu semua ada di imajinasi penonton.
Semuanya. Kekeringan itu tuh ada di imajinasi penonton. Yang saya mau adalah, yang saya ciptakan adalah justru yang tidak ada di imajinasi penonton. Yaitu apa? Yang detail-detail aja. Apa yang terjadi? Saya ingin menggambarkan Jepara yang seperti itu dari kamar pingitan. Udah di kamar pingitan itu apa itu? Nah itu aja udah. Jadi ada kasur, ada kebaya, ada buku yang secara langsung itu kayak mengajak penonton untuk masuk masuk di situ. Dipingit juga gitu sama Kartini bahwa universe-nya ya sebatas gerbang rumahnya gerbang gitu. rumah itu saja. Dramanya semua terjadi di situ. Iya, jadi di sini memang tidak ada establishment tentang kota Jepara gitu kan. Tadinya memang mau begitu. Wah, kita harus detail nih, kita seperti film Hollywood lah kita. Tapi ini akhirnya jadinya mempengaruhi alur dari cerita dan narasinya itu sendiri. Karena yang saya lihat ini menarik sekali kan, dimulai dengan ketika Kartini sudah mau menikah, terus ada flashback dan menarik ya, sehingga kita juga ikutlah terbawa ya emosinya itu. Ini dipengaruhi oleh misalnya keterbatasan yang tadi. Jadi keterbatasan itu membuat kita harus tidak boleh kemudian tidak berdaya hanya karena keterbatasan. Kita harus do it more lah. Makanya kemudian teks itu menjadi penting. Jadi teks saya kembalikan ke teks gitu loh. Jadi Jepara tahun 1800 ada berisi tentang ini. Udahlah, itu teks saja lah. Jadi buat merecall penonton yang pembaca buku-bukunya Pak Pram, pembaca buku-bukunya Bu Kartini, semuanya itu kita recall aja itu. Yang saya visualisasikan adalah sesuatu yang terjadi di dalam rumah itu saja sebetulnya. Untuk saya mau ngomongin tentang kota Jepara pada saat itu. Yang lahir murni dari imajinasi seorang sutradara itu dalam karakter Kartini ataupun dalam settingnya itu bagian apa saja. Karena kan memang ini harus ada mereka-reka lah kira-kira seperti ini. Walaupun sebetulnya memang tulisannya sudah ada, tapi untuk menerjemahkannya sosok ini menjadi sosok 3 dimensi kan pasti ada tantangan. Pertama adalah semua itu sebetulnya adalah tafsir, ya kan, dramatisasi itu pasti. Tetapi saya tidak bisa melakukan dramatisasi tanpa adanya fakta, gitu kan. Opening bahwa Kartini dipisahkan itu tuh sebenarnya sebuah tafsir dramatisasi gitu kan. Aku tahu tafsirmu Mas, ini loh, dia kan sangat menentang sekali konsep pingitan dan konsep hierarki pemisahan antara kasta, ningrat dan orang biasa. Dan dia sebenarnya sangat tidak setuju dengan konsep kenapa saya harus dipingit, saya direnggut kebebasannya dan itu tidak memanusiakan saya gitu. Dia terlihat di tulisannya. Tafsir Mas Anung adalah menunjukkan bahwa ada satu ekstrim kakak half sisternya Sulastri yang dipingit itu sangat menikmati segala macam. Sementara Kartini dia kayak ogah-ogahan gitu loh, rebel, kenapa nih harus saya melewati semua dipingit, dipercantik gitu loh kan, dijadikan komoditas gitu pelan-pelan gitu kan, untuk suatu hari bisa dipinang oleh kaum ningrat lainnya gitu. Dan bagaimana dia nge-treat adik-adiknya itu juga sebetulnya kan tafsir, tetapi sebetulnya tidak 100% tafsir dari saya. Jadi gini, saya tuh kepengen ngomong kepada semua penonton di masyarakat Indonesia bahwa Kartini itu nggak sendirian. Kartini itu sebetulnya itu the three musketeers gitu loh, ada 3 gitu loh, ada 2 itu. Maka disebut sebetulnya Princess Van Java. Jadi para perempuan-perempuan Jawa, dan mereka bertiga disebut Hot Clover Blood gitu kan. Cuma itu tadi yang muncul itu kan adalah sosok Kartini. Saya kepengen mengembalikan Kartini itu sebetulnya itu 3 gitu loh. Makanya kemudian pada saat di pingitan itu, itu udah murni tuh. Itu antara tafsir tapi dan nyambung, maksudnya manusiawi karena mereka kan masih kecil ya sebenarnya, masih anak-anak. Di ospek dulu gitu. Itu kan saya menggunakan idiom-idiom sekarang gitu kan, bukan. Sempat dibully juga awal-awalnya sama Kartininya itu sendiri. Di sini kan ada harus bahasa Jawa, harus bahasa Belanda, terus belum jalan itu bagaimana, Dian? Itu semua harus membiasakan diri, paksa. Kalau Jawa saya ngebiasain diri. Waktu itu Mas Anung minta saya pakai kain ya. Pokoknya 3 bulan ini lu sampai syuting lu pakai kain setiap hari. Sebenarnya saya tinggal di Jakarta. Orang yang kelihatan pakai kain tuh kelihatan kayak orang lagi mau di rumah leleh gitu loh. Tiba-tiba nih saya harus meeting, saya harus ke mall, saya harus nganter anak semua pakai kain. Dan itu jadi satu tantangan saya untuk gimana caranya pakai kain tapi tetap kelihatan miayeni atau mumpuni untuk menghadapi kegiatan aktivitas di kota metropolitan ini gitu loh. Akhirnya mix match segala macam. Terus
saya juga belajar bahasa Jawa tuh ngebiasain ya. Saya memang orang Jawa, tapi ya bapak ibu saya aja nggak bisa bahasa Jawa lancar karena mereka lahir di Jakarta. Jadi saya membiasakan diri ngomong Jawa sama Mas Hanung dan timnya Mas Hanung yang kebetulan dari anak-anak Jogja banyak banget ya. Saya membiasakan diri berkomunikasi sama pegawai asisten rumah tangga saya dengan bahasa Jawa, biar walaupun saya agak kaku-kaku saya paksain aja biar biasa denger dan biasa ngucapin balik. Kalau bahasa Belanda yang agak saya susah. Jadi saya cuma minta itu lumayan kok meyakinkan. Kayak gitu ya. Skripnya diterjemahkan, and then untungnya kita punya coach bahasa Belanda yang saya rekam suaminya suaranya. Bu Christine pun juga orang Iya, Belanda. orang Belanda. Iya, Saya rekam mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat Belanda itu, saya hafalkan cara pengucapannya dan hafalkan bunyinya, tapi saya juga hafalin artinya. Jadi pada saat saya deliver, saya benar-benar memaksudkan apa term yang ada di balik setiap kata itu. Kayak gitu. Tapi kalau orang ngajak ngomong saya Belanda, sumpah saya nggak tahu baca Soal bahasa Jawanya ada kesalahan yang sifatnya kolektif ya kan. Seorang kalau ada disuruh memerankan orang Jawa selalu kemudian yang muncul medoknya dulu gitu kan. Dan itu kecenderungan itu juga ada di Dian, di Aca itu kan. Jadi pas udah saat casting medok dulu kan. Enggak. Jawa enggak berarti kamu medok lantas kamu bisa menjadi orang Jawa. Bukan begitu. Jadi menjadi orang Jawa ya berbahasa Jawa lah gitu loh. Jadi nggak harus medok. Saya medok itu kan karena memang ya karena saya lahir di Jawa, tapi kamu berbahasa Jawa saja, udah nanti lama-lama kamu akan ngikut aja di situ. Makanya ketika Dian menantang saya untuk saya mau berbahasa Jawa terus, oke, ya udah, kamu berbahasa Jawa. Tapi akhirnya setiap alamat awalnya Jawa, belakangnya Indonesia yang medok gitu loh. Karena dia nggak mau satu film orang tuh baca subtitle, kan pegel kan gitu. Bukan saya sih, produsernya nggak mau kalau semuanya pakai. Cuma akhirnya tapi kalau nggak dijawain sedikit juga akan tidak kerasa gitu kan. Cuma kayak di bahasa sebenarnya Indonesia nggak terlalu mengganggu kok, nggak terlalu justru membuat filmnya itu jadi lebih lebih ada keunikannya sendiri. Iya, bagus ya waktu itu ya, masih dicampur-campur gitu. Tapi ngomong-ngomong casting orang Belandanya itu dapetin dari lokal atau bagaimana? Ada komunitas Belanda. Karena saya sih ada beberapa yang saya kenal. Ya. Rebecca. Ada komunitas Belanda di Jogja dan itu banyak ternyata. Makin lama makin banyak karena ada yang sekolah, ada yang ada yang pekerja, kemudian dibuka bisnis di sana. Ada yang aktivis, banyak yang aktivis dan ada banyak yang perupa. Jadi banyak aktor-aktor kita tuh perupa-perupa Jogja yang asalnya kebetulan dari Belanda. Geng-gengnya Mela Jarsma gitu loh. Iya. Tadinya sih kita mau soal casting sama orang Belanda asli dibawa ke sini, tapi persoalannya adalah bukan persoalan biaya ya, tapi persoalan izin kerja. Iya, repotnya tuh di sini. Dan mereka sangat strict banget gitu kan. Gua harus dapat izin kerja, visa kerja. Sementara kita, sulit cuma 2 hari aja, ntar selebihnya lu di Bali deh. Gitu. Dia nggak mau tuh. Tapi yang paling menantang dalam proses semua ini yang paling sulit lah apa? Paling sulit saya mengaplikasikan riset tadi itu, terutama soal rumah ya. Jadi kan karena kita memilih settingnya di rumah, maka kemudian mestinya rumah harus otentik dong, gitu kan. Nah, ketika saya ke Jepara, rumah udah nggak otentik, lantainya udah marmer yang modern begitu, catnya dan kamar bapaknya udah dibongkar semua, yang ada cuma kamar pinggitan gitu kan. Jadi saya harus membangun itu, dan ketika membangun itu pendopo depan sama pendopo belakang itu udah nggak bisa dipakai. Dan saya nyari di sekitar Jawa Tengah itu kan pendopo-pendopo itu nyaris sudah hampir nggak ada gitu kan, udah nggak ada. Dan kalau toh ada, akses ke sana saya kan membawa 150 kru gitu kan. Jadi kan saya membawa satu RT ke tempat itu, berarti kan ada hotel, ada mobil apa segala macam. Ngomong-ngomong biayanya berapa? Kita biaya itu di sekitar produksi saja itu sekitar 9. Oh wow. 9, dan rumah itu kalau saya membangun rumah otentik itu harganya 9. Kalau membangun rumahnya asli itu harganya 9M. Jadi kalau mau otentik, kalau mau otentik ya 9M itu hanya untuk bangun, belum nanti Dian Sastra kan juga butuh makan. Iya. Bintangnya top semua. Bintangnya kan top semua, tapi ini ada sponsor dan lain sebagainya. Sponsor, iya. Tapi mereka para bintang-bintang top ini, mereka mengabdikan dirinya ke film ini, buat saya luar biasa. Mengabdi ya dia. Value for money lah pokoknya Mas. Kalau aku ya tantangan terbesar masuk produksi ini adalah ini intensitas emosinya, dan ini pertama kali aku main sama Mas Hanung, dan buat Mas Hanung itu ternyata kerja tuh
sangat cepat dan tidak ada waktu jeda istirahat. Kalau sebelum-sebelumnya sama kayak teman-teman yang lain kan ada kayak pace kerja yang berbeda. Ternyata kalau sama Mas Anung tuh menurut penilaian aku tuh ini, waduh pokoknya nggak ada istirahat. Pokoknya waktu tuh sama sekali tidak disia-siakan. Dan tantangannya buat aku sebagai aktor artinya adalah kita benar-benar harus selalu punya intensitas dan stamina emosi dan mental yang tinggi gitu loh untuk oke abis ini scene apa, wah gila ini yang berat juga. Biasanya kalau misalnya produksi lain tuh biasanya satu hari tuh scene beratnya satu, and then kita punya scene yang biasa untuk bisa mempersiapkan ini. Kalau ini tuh dia bisa satu hari tuh bisa ada 3 scene berat gitu loh. Karena memang jadi kamu cara mempersiapkan secara mental gimana? Jadi saya memang Mbak Desi tahu bootcamp kan, olahraga bootcamp yang benar-benar kita dites gitu staminanya dikejar jebret baru habis itu kelar. Nah saya merasa produksi ini tuh kayak bootcamp emosi. Tapi sebagai aktor tuh ini tuh kayak proses pelatihan yang sangat tough. Tapi juga saya bersyukur saya bisa lewatin karena saya jadi belajar satu hal juga tentang diri saya. Oh ternyata saya bisa ya menghadapi kayak gini. Tapi bagaimana apa yang dilakukan gitu. supaya mengubahkan emosi? Ada yang wah ketawa, tapi kan rata-rata kan banyak yang. Saya bukan method actor. Tapi saya juga bukan orang yang bisa secara magically action tiba-tiba langsung jadi sesuatu yang magic. Saya tuh ngerasa emosi tuh kayak makanan, perlu dimasak. Jadi kalau misalnya proses masaknya nggak menyeluruh, makanannya juga nggak matang. Dan akhirnya yang saya deliver adalah emosi yang tidak matang. Nah, ini penyakitnya dia adalah selalu mengorder emosi yang sedemikian rupa sehingga itu pada saat blocking, Mbok ya bilang dari kemarin, jadi saya dari rumah tuh udah setengah matang dimasak, nyampe blocking tuh tinggal saya panasin gitu loh, ibaratnya gitu kan. Kalau ini enggak, dia bisa, tolong ya, ini segini ya. Oke, langsung jebret. Waduh, saya juga baru tahu kalau ternyata ada cara kerja gitu. Akhirnya yaudah deh, saya cuma bisa berdoa aja Mbak Desi. Jadi setiap kali saya ngasih diri saya berapa menit, bener-bener konsentrasi sebisa mungkin dan saya deliver. Dan untungnya so far sih dia cukup happy dan Mas Roni juga cukup happy. Jadi ya itu aja, deg-degan saya juga baru tahu ternyata saya bisa deliver secepat itu. Jadi kalau dari saya sih itu gitu. Iya, tapi ini juga proses ya, pendewasaan. proses belajar lah. Ini bootcamp actors bootcamp. Tapi happy dengan acting para. Ini saya lihat itu sebenarnya. Padahal akhirnya sih. Pada akhirnya setelah diedit segala macam, oh selamat. Karena kan kita kan semua punya tuntutan kan. Dia punya tuntutan, saya juga punya tuntutan. Wah ini nggak boleh kurang dari Soekarno kan. Saya Soekarno udahlah saya anggap pencapaian saya seperti itulah. Ini kalau sampai kurang dari Soekarno, wah saya akan repot gitu kan. Dan apa menantangnya adalah ini cuma di satu lokasi di rumah gitu loh. Itu intensitasnya kan harus lebih kencang dibandingkan dengan kalau Soekarno kan pindah-pindah, ya ada aksi, ada perang. Ada di boring dikit, gue kasih Jepang lah, perang-perangan di Jepang lah. Tapi ini kan nggak ada itu kan. Jadi ini selama 2 jam itu tuh harus close up dari ekspresi. Komitmen aku tetap dalam semua delivery dalam produksi ini adalah aku mau tetap komit semua emosi yang aku deliver itu real emotions, using real fuels of memories and everything. Pokoknya semuanya real emotions. I cannot pretend gitu loh. Being an actor itu bukan berpura-pura. Dan aku juga bilang sama Mas Anung, this is yang paling jauh sepushnya aku bisa real ya ini yang aku bisa deliver gitu. Jadi aku juga takut kalau aku push lagi demi mengikuti orderan gitu ya, tapi aku jadi mengkhianati keotentisitasan emosi itu. It won't be real gitu. I would be lying, which is it's a different game jadinya. Dan saya lihat juga memang karakternya masing-masing tuh punya karakter sendiri yang 3 dimensi juga, apalagi yang istri bapaknya Kartini itu yang mukanya. Jadi menarik banget juga layer dia. Nah sekarang ini kan kita abad ke 21 dan mungkin banyak juga dari anak-anak Indonesia mereka untuk pertama kalinya itu mendapatkan sosok Kartini yang ya sebenarnya bagi kita-kita yang biasanya belajarnya lewat sejarah gitu dan tulisan-tulisannya, apa kira-kira yang ingin disampaikan gitu, yang ingin bisa didapatkan dengan menonton film seperti ini, other than entertainment, karena filmnya juga ini penting, sangat menghibur gitu. Ini kan harus kalau genre film ya memang tujuan utamanya kan untuk menghibur, tapi saya lihat di sini banyak sekali pesan-pesan dan
pendidikan yang kita bisa dapatkan dari Aku dulu waktu film kecil ini? growing up kan kita belajar Kartini dari buku PSPB ya gitu. Dan aku selalu mengasosiasi dia, oh ibu Kartini, dia tuh ibu-ibu somebody yang umurnya mungkin agak jauh dari kita yang masih siswa ini gitu. Jadi agak jauh aja, nggak relatable. Dengan kebaya yang setiap. Dan sekarang mudah-mudahan dengan film ini kita mau membawa beliau tuh jadi seseorang another human being that you can relate to gitu. Jadi emotionally orang tuh bisa relate gitu, dan memerankan ini juga aku jadi banyak bisa relate bahwa she's actually one of us, she's you and me gitu lah gitu. Jadi benar-benar perjuangan Kartini juga sesuatu perjuangan yang sebenarnya kita perjuangan bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Kalau Hanung apa? Kalau saya sih sebetulnya saya berharap penonton mendapatkan jawaban kenapa harus memperingati Hari Kartini dalam setahun sekali itu aja. Sebagaimana saya mendapatkan jawaban itu, dan kemudian pada akhirnya sadar bahwa ternyata 1 tahun sekali nggak cukup. Kalau perlu tiap hari kita memperingati Hari Kartini, karena ketika kita ingat ibu kita, ketika kita berinteraksi dengan ibu kita, berinteraksi dengan istri kita, berinteraksi dengan anak-anak perempuan kita harus selalu ingat Kartini pada zamannya seperti itu aja. Dan kalau kita lihat dengan segala macam keterbatasannya dan masyarakat seperti apa, kan luar biasa sekali bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin ya yang menarik di dalam drama film ini itu dia berusaha untuk menonjolkan dirinya siapa dia ya. Panggil saya Kartini ini, jadi dan buat saya sebetulnya 2 jam ya. ini tuh sebenarnya tidak cukup untuk mempresentasikan Kartini. Banyak yang kita cut loh. Banyak sekali yang kita cut, banyak sekali yang kita buang. Bagaimana relasi dia, bagaimana Kartini yang umur 19-20 tahun berani menulis nota pemberontakan, bukan nota ketidaksetujuannya dengan Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu. Dan kita sudah membuat adegan itu. Kita bikin adegan itu, cuma kita membuat adegan itu, kita cut karena ini terlalu politis. Jadi nanti biasnya nanti harus bikin ini director's cut lah. Mungkin. Tapi udah ada feedback dari teman-teman so far yang udah nonton sih mamaku gitu-gitu, mertua aku. Oh begini ya Kartini. They like it, bagus, aku suka gitu kayak gitu. Oke, from 1 to 10, how happy Hanung dengan hasil karya kali ini? Oh my God. Itu terlalu bias deh kalau ditanyain ke aku Enggak, tapi kan biasanya kan seorang sutradara biasanya pengkritik paling keras ya terhadap karyanya. Gitu. Apalagi karena sudah pernah menciptakan banyak biopik sebelumnya. Saya selalu mentargetkan terlalu tinggi ya. Jadi ini aku tutup kuping dulu ya. Jadi buat saya ini adalah 7 gitu kan. 7,5 lah gitu kan. Karena bukan karena persoalan dia dan segala macam. Sayanya sebetulnya. Saya selalu, mestinya bisa dibuat lebih begini. Nah itu selalu begitu saya. Ketika saya nonton, ini kenapa mestinya harus dibuat lebih. Jadi rasanya kalau udah nonton, udah lihat bersama penonton, rasanya pengen ambil kamera lagi, terus ngomong-ngomong aku minta duit lagi dong ini buat nambahin ini adegan ini, rasanya seperti itu. Tapi ya udahlah kita. Oke. Setelah ini apa yang rencananya? Oh dia banyak banget. Ada wishlist biopik lain atau mau? Mungkin Kartini di Rembang. Iya, karena persoalan belum selesai. Kartini tidak selesai di pernikahan. Iya menarik karena endingnya itu. Iya. Ini ada sesuatu hal yang menarik karena dia ingin mendapatkan beasiswa tapi. Iya, pada akhirnya. Tapi dapat loh beasiswanya. Sayang dia nggak bisa. Tapi ada dikasih ke Haji Agus Salim. Iya. Ini bisa jadi ini. Dan memang kita membatasi film ini tidak sampai Kartini meninggal kan. Jadi episode yang ada di Rembang itu benar-benar kita skip dulu karena kan ini pasti akan jadi film 4 jam dan siapa sih yang akan menonton film sepanjang itu sekarang, jadi kita skip aja. Jadi saya berharap film ini bisa mengembalikan modalnya Pak Robert Roni sehingga kita bisa membuat Kartini dan di Rembang. Dan sekarang kalau orang membayangkan sosok Kartini langsung mukanya Dian Sastro. Gimana peran-peran di ke depan kira-kira nanti tokoh-tokoh seperti apa atau sudah mulai picky kan? Enggak kok, aku punya goal untuk bisa menjadi aktor yang versatile yang nggak cuma tertypecast ke jenis satu genre tertentu. Makanya aku akan berencana untuk semakin membuka diri kepada genre-genre lainnya. Karena kayaknya sebagai aktor tuh harus bisa main di segala macam medan gitu loh. Jadi kayaknya gitu deh. Oke, wow, luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan juga
tahan lama ya di bioskop kita ya. Mudah-mudahan. Ini Amin, aduh. karena ternyata effort produksinya dan ongkosnya luar biasa juga ya. Besar. Itu belum promosinya ya. Belum promosinya. Dan kalau ini ada rencana untuk dibawa keluar ke festival di luar negeri Iya, atau? kita ada rencana, tapi kita mungkin dengan cut yang lebih pendek dari ini. Ada. Kalau perlu dibawa ke Belanda. Kalau itu iya, tapi tidak melalui jalur festival. Karena Rotterdam Film Festival kan hanya menerima film pertama sama film kedua, dan itu sangat art film gitu. Jadi kita bukan ke sana. Mungkin ya bukan festival, tapi mungkin saya berharap itu lebih ke distribusi ya. Iya. Gitu. Oke, Hanung, sukses. Terima kasih, Dan Mbak. juga Dian. Terima kasih. Luar biasa. Menikmati sekali menonton film Kartini, dan juga ini merupakan bagi kita-kita ya, bukan hanya entertaining atau menghibur, tapi memberikan perspektif baru terhadap sejarah, terhadap pemahaman kita terhadap negeri itu sendiri, dan juga sosok Kartini yang mungkin selama ini hanya satu dimensi, tanggal 21 April dirayakan tanpa sebenarnya terlalu memahami siapa sih orangnya dan apa perjuangan yang dialami. Dan kita lihat dengan menonton ini memberikan sosok yang kelihatan jauh lebih tiga dimensional, sehingga kita juga bisa relate ya, kita bisa merasa bahwa memahami dia secara utuh. Ya, demikian insight kali ini, dan jangan lupa film Kartini ya, karya anak bangsa, harus didukung tentu saja. Saya Desi Anwar dalam Insight, terima kasih atas perhatian Anda. Bye bye.